Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Putri Nutriastuti, dengan MPM 59 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yang dimana berisi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang dimana materi ini merupakan cakupan dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang langsung diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baik, kita lihat 6 pokok pembahasan yang akan kita kaji pada bab 2. Yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, nomor 4 yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang keenam peran kepala sekolah. Baik, kita beralih ke konsep dasar kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Yaitu adanya konsep menurut Syafriuddin dan Wahjo Sumidjo pada tahun 2005, part 83. Baik, kita beralih ke menurut Syafriuddin pada tahun 2005, dia berkonsep bahwa tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, menggerakkan guru, staf, siswa, dan orang tua, pihak-pihak terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan menurut Wahjo Sumidjo pada tahun 2005 pada part 83 atau halaman 83, dia berpendapat bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional yaitu guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru dan murid yang menerima pelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Depdiknas pada tahun 1999, ada 4 hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepribadian yang kuat, memahami tujuan pendidikan dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya, dan memiliki keterampilan yang profesional. Selanjutnya kita beralih ke syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Ada 4 kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1, diploma 4 atau kita sebut dengan D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Selanjutnya itu pada waktu diangkat, kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun, jadi tidak boleh lebih dari 56 tahun. Yang keempat yaitu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau kita kenal dengan PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusnur Ridlo pada tahun 2010 yaitu memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolah dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi ini bersifat untuk mengajak semuanya untuk mewujudkan visi yang sudah dibentuk seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Selanjutnya tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya itu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Selanjutnya itu mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Lalu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan konstruksional. Selanjutnya, 3 faktor yang menjadi indikator keberhasilan kepala sekolah yang efektif. Menurut Bloomberg dan Granville pada tahun 1986.
Kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan proaktif terhadap situasi kerjanya. Kedua yaitu keinginan dan harapan untuk menjadi sekolah yang dipimpin lebih baik dari sekolah-sekolah lain dan mampu menginstruksikan waktu dan harapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepala sekolah yang bersangkutan mencapai tujuan pribadinya sebagai kepala sekolah. Selanjutnya itu memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya. Oke, kita beralih ke tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat, pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan pada dua bidang. Bidang pertama yaitu pada administrasi, yang kedua yaitu pada supervisi. Next, kita lanjut. Dalam administrasi ada 6 tugas kepala sekolah. Yang pertama yaitu pengelolaan pengajaran seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma kenaikan kelas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, dan perpindahan. Selanjutnya itu pengelolaan gedung dan halaman menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pemakaian, dan rehabilitasi perlengkapan alat-alat material sekolah, dan kebersihan umum. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan dalam bidang ini menyangkut masalah urusan gaji guru dan staf sekolah. Selanjutnya, pengelolaan kemuridan dalam bidang ini nampak adalah perencanaan yang penyelenggaranya murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, perpindahan dan keluar masuknya murid. Selanjutnya itu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk mempengaruhi simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid atau wali murid seperti itu. Selanjutnya itu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Dalam bidang supervisi, beliau berpendapat yaitu memberi bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknisi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan mengajar yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner, pada tahun 1978, beliau mengemukakan ada 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat berpikir secara realistik dan konseptual. Selanjutnya sebagai juru penengah, lalu adalah seorang politisi dan seorang diplomat. Selanjutnya ia mengambil keputusan yang sulit. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab berupa merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan pengembangan profesionalisme, guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Lalu apa saja peran kepala sekolah? Kepala sekolah memiliki peran sebagai kunci dalam bentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dalam pengajaran. Selanjutnya, peran kepemimpinan kepala sekolah yaitu kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti pengawas dan pengelola pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat atau orang tua dan masyarakat sekitar, guru, siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, akreditasi, dan sebagainya. Peran manajerial kepala sekolah. Selanjutnya yaitu adanya peran manajerial kepala sekolah. Apa saja? Yang pertama yaitu keterampilan manajerial, yang dimana mencakupi teknis, manajemen perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua yaitu manusia atau human, keterampilan hubungan antar manusia, memotivasi dan membangun moral. Yang ketiga yaitu konseptual, yang dimana menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa. Selanjutnya itu memimpin dari pusat atau kita kenal dengan lead from the cancer. Oke, yang ketiga kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya peran kurikulum pengajar kepala sekolah. Yang pertama yaitu menjamin kualitas pengajar.
Yang kedua, mengalokasi dan melindungi waktu pengajar. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi pengajar. Dan keempat yaitu mengkoordinasi kurikulum. Selanjutnya, adanya memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, yaitu selanjutnya itu adanya monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 2 ini. Apabila ada tanggapan, boleh kalian hubungi atau sharing-sharing kepada saya di mana ada Instagram Putri Nutristuti 30, Facebook Putri Nutristuti. Semoga harimu menyenangkan. Salam hangat dari saya. Semoga sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.